Wahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Lengkap sudah ya. Ya, terima kasih Pak Tri. Kali ini kita sebenarnya ini udah ulangan kedua ya. Saya datang kemarin yang kedua kali dan membawakan persoalan yang sama terkait dengan pembangunan integritas. Merupakan tuntutan daripada pemerintah sebagaimana diatur Permen PAN. Saya berdiri sambil berjalan begini Pak ya. Bapak Ibu sekalian tahu apa itu zona integritas? Terdiri dari dua suku kata. Zona itu adalah area, wilayah, ya, daerah. Integritas ini menunjukkan sebuah sifat yang merupakan satu kesatuan yang utuh antara kejujuran dan wibawa. Jadi orang yang berintegritas itu adalah orang yang jujur dan berwibawa. Tadi Pak Tri Wahid menyampaikan bahwasanya kenapa bapak-bapaknya nggak pulang-pulang, maksudnya nggak pulang-pulang itu nanti jadi lagu sekian bola ya. Bukan pulangnya sekarang sore ya, tidak lagi siang. Pulangnya mungkin nggak bawa uang. Kalau dulu bisa banyak bawa uang. Ya, karena tadi jujur, berintegritas, jujur dalam segala hal. Kalau dia dulu mungkin pejabat pengadaan barang jasa, mungkin dapat komisi, dapat ini soalnya bawa pulang ke rumah. Sekarang nggak bisa lagi. Tuntutan pemerintah. Dulu molor-molor waktu jam kerja, ya jam 11 sudah pulang ke rumah, jam 3 balik, absen pulang lagi, kan begitu ya. Sekarang dituntut kalau istirahatnya cuma 40 menit, 15 menit, mungkin mau pulang pun tanggung. Akhirnya nggak pulang-pulang ya Pak ya, sore benar baru pulang ya, menyelesaikan berbagai tugas. Bahkan apa yang dikerjakan hari ini harus dibuat laporan kegiatan harian. Banyak sekali tuntutan. Ini salah satu target-target yang harus dilaksanakan di dalam kegiatan sehari-hari. Ya, ini sekilas. Hakikatnya apa? Pembangunan zona integritas tadi adalah untuk membangun dan mengimplementasikan semua program-program reformasi birokrasi, ya, sehingga bisa menumbuhkan budaya kerja birokrasi. Ini tadi, karena kejujuran dari kewibawaan kita akan menunjukkan cara budaya kerja kita dengan yang baru, anti korupsi, berkinerja. Sehingga waktu kita tadi betul-betul kita manfaatkan adalah untuk kerja. Kalau dulu kita merasa negara, kalau kita sedang terima jadi pegawai negeri, negara berhutang sama kita. Tiap awal bulan gajian itu utang negara. Kalau sekarang tidak, apa yang bisa kita sumbangkan kepada negara, baru kita mendapatkan hak dari negara. Kira-kira itu yang harus kita bangun dalam jiwa kita. Jujur saja, saya juga dulu merasa seperti itu kok. Awal bulan wah gajian, gue punya gaji. Tapi sekarang kita berpikir, apa sih pantas kita menerima gaji tersebut? Tunjangan apalagi? Sementara kita berleha-leha tanpa menunjukkan kinerja yang baik. Nah, ya, ini selain itu, kalau yang dulu-dulu polanya apa? Kalau melayani mau cepat, wani biro. Ya, berani kasih berapa? Saya akan layani secepatnya. Kalau sekarang tidak, saya diundang ke sana kemarin, nggak saya pikirkan itu masalah wani biro, tapi ini adalah tugas pengabdian saya. Begitu. Saya bekerja memang sudah dituntut karena saya adalah penerima gaji, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu komisi. Inilah yang diminta, diharapkan oleh pemerintah kepada kita selaku ASN sekarang ini. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan zona integritas ini ditetapkan pemerintah pertama-tama ini adalah kepada beberapa
wilayah-wilayah tugas yang merupakan prioritas kerjanya adalah melayani. Ini tadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Oke, next. Ini dasar hukumnya saya bacakan terakhir saja, yaitu kita ditetapkan melalui Permenpan terakhir, Permenpan nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri PAN-RB nomor 52, yaitu pedoman pembangunan zona integritas. Jadi pedomannya bagaimana ingin memperoleh zona integritas diatur dalam Permenpan. Ya, next. Kenapa pemerintah kita saat ini gencar untuk menertibkan, membangun beberapa instansi pemerintah masuk kepada wilayah-wilayah atau mendapatkan predikat WWK dan WBBM, ya, atau berzona integritas. Di tahun 95 Indonesia ini dalam indeks persepsi korupsinya, IPK-nya, berada pada urutan bawah di dunia. Dari 180 negara, kita itu berada di urutan 171. Jadi terburuk. Ya. Di bawah kita cuma berapa? 9. Kemudian 2013 kita naik berada pada peringkat 114. 2014 naik menjadi peringkat 107. 2015 peringkat 88. 2016 turun lagi peringkat 90. 2017 melorot lagi peringkat 96. 2018 kita kembali naik 89. 2019 kita berada di urutan 85. Jadi kita masih berada di tengah-tengah. Keinginan presiden kita yang sekarang, pimpinan kita yang sekarang, nanti kita 2025 ini sudah masuk ke harapannya itu di atas 50-an. Makanya sekarang dibangun, ya. Bahkan harapan dia mau dia di akhir pemerintahan beliau 2024 menjadi pemerintahan yang berkelas dunia. Apakah di Asia ini tidak ada negara yang masuk dalam peringkat 5 besar, the big five? Singapura. Singapura itu 5 besar dunia anti korupsinya. Ya mungkin karena kecil ya, hanya satu kota ya. Saya orang Batam, istri saya masih di Batam, cuma 40 menit udah sampai ke Singapura. Ya memang tertib, bersih, gak ada puntung rokok di tengah jalan. Karena apa? Masyarakatnya sudah merasa malu membuang sampah sembarang tempat. Sampai sebegitu budayanya. Orang Indonesia ini di tepi pantai duduk-duduk makan makanan, akhirnya pantai kita jorok-jorok. Padahal pantai kita indah-indah, sayangnya tidak bersih. Kalau di sana nggak bisa, langsung dapat ketangkap denda. Jadi sudah timbul rasa budaya malu. Nah kita ini ingin menciptakan budaya yang jujur dan berwibawa. Harapannya yang berintegritas, ya. Malu menerima uang dari orang lain yang tidak haknya. Itu yang ingin dibangun, ya. Jadi kalau kita lihat, oke, terus lanjut next aja. Ini di BPKP proses pembangunan
zona integritas, kalau dilihat dimulai daripada proses perencanaan dulu. Ya. Di perencanaan zona integritas, hal yang pertama dilakukan adanya penandatanganan fakta integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai. Kira-kira kita sudah buat belum nih? Perencanaan ini sudah buat kan? Sudah ya? Sudah ada ya penandatangan. Ini seluruh pegawai yang dilibatkan. Bahkan ini, maaf, kalau Bapak masuk ke kantor kita, ini dia, ini fotonya ini. Udah langsung tertulis ini. Bukan hanya di dalam secari kertas ya, tetapi sudah dipajang tanda tangan perencanaan zona integritas. Itu masuk Bapak ke kantor kita, sudah ada. Jadi udah malu Pak, sudah buat tanda tangan kalau ada orang masih niat mau cari-cari ini. BPKP peluangnya besar, rayuannya lebih daripada rayuan Pulau Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa cuma nyiur melambai, ya kan? Nyiur melambai. Kalau kita begitu mengaudit, banyak temuannya timbul upaya untuk meminta mengurangi temuan dan sebagainya. Lambai-lambai. Makin besar angka temuan, makin besar yang ingin disuapnya ke kita. Ya. Kemudian ada pernyataan komitmen bahwa telah siap membangun zona integritas. Itu baru tahap perencanaan. Tahap berikutnya pembangunan zona integritas. Maka ini difokuskan pada penerapan program ada 6, ya. Manajemen perubahan, penataan tata laksana seperti tadi di tayangan video tadi. Kemudian penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan pabrik. Jadi 6 zona ini harus dibangun, 6 program ini. Setelah itu akan ada penilaian dari tim penilai internal, ya, penilaian mandiri oleh tim penilai internal. Kita dibentuk oleh pimpinan, dilibatkan pimpinan harus terlibat dalam membentuk tim. Kemudian tim penilai internal melaporkan kepada pimpinan instansi bahwasanya apa yang sudah dilaksanakan dan dinilai. Kemudian diusulkan ke Kementerian PAN. Jadi yang menilai nanti tim penilai nasionalnya adalah Kementerian PAN. Tim TPN akan mereview hasil tim penilaian. Ya. Kemudian ditetapkanlah menjadi wilayah bebas korupsi, wilayah bersih bebas, wilayah bebas bersih dan melayani. WBK WBBM. Jadi diusulkan oleh Menpan kepada instansi pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK. Kalau kita di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, nanti Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan, memutuskan bahwasanya lembaga kita di sini, Balai Diklat, telah memenuhi menjadi wilayah zona integritas atau wilayah bebas korupsi, wilayah bersih bebas melayani. Ini prosesnya. Next. Nah, ukuran-ukuran yang dinilai ini adalah baik dari sisi pengungkit maupun dari sisi hasil. Pengungkit adalah 6 program tadi, yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini yang paling mendasar, paling utama dulu. Ini nilainya nanti ada 5%. Ya, untuk pengungkit nilainya 60%. Sedangkan untuk hasil nilainya 40%. Nah, yang pertama sekali yang mendasar adalah manajemen perubahan. Kemudian berikutnya adalah
penataan tata laksana. Ini poinnya juga 5%. Penataan manajemen sumber daya manusianya ini yang besar, 15%. Demikian juga penguatan pengawasan 15% dan penguatan akuntabilitas kinerja 10%. Setelah itu proses berikutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini 10%. Bila keenam program ini sudah kita laksanakan, maka harapannya adalah akan memperoleh pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang dinilai di sini hasilnya adalah nanti 40% itu dinilai dari nilai persepsi korupsi. Nilai persepsi korupsi ini bukan dari dalam dapatnya, tapi dari pihak-pihak yang kita layani, eksternal. Jadi nggak bisa kita intervensi. Kalau dia mengatakan di sini masih banyak korupsinya, ya selesailah kita. Ya, jadi dari luar didapat. Kemudian yang dari dalam persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik oleh eksternal maupun internal. Mungkin internal kita di sini ada dari inspektorat kementerian lembaga. Dari luar mungkin ada dari BPKP, mungkin juga ada dari BPK. Nah ini yang eksternal. Berapa besar yang sudah kita tindak lanjuti? Semakin cepat semakin baik nilainya. Kalau masih ada yang sangkut yang belum ditindaklanjuti, maka semakin buruk nilainya. Antara 0 sampai dengan 5%. Ada temuan hari tahun ini 100-nya belum di TL, ya berarti 0 nilainya. Ada temuannya 100 sudah ditindaklanjuti semua, maka 5 dapat. Jadi semakin banyak yang kita tindaklanjuti, maka semakin baik hasilnya. Nah, berikutnya juga dari pihak luar, penilaian persepsi kualitas pelayanan, ya, terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Ini juga dapatnya bukan dari dalam, tapi dari pihak eksternal. Untuk ini nilainya besar, 20 dari 40. Ada batasan. Kalau kira-kira memang di sini masih ada kelemahan, segera lakukan perbaikan dan lakukan pembelajaran berulang-ulang untuk bisa memperoleh nilai yang maksimal. Aduh, itu makanya lanjut, maaf Bapak ya. Next. Ini tadi 6 area perubahan tadi yang merupakan esensi pembangunan zona integritas. Yang pertama adalah terkait manajemen perubahan. Di sini diminta bagaimana unit kerja mewujudkan perubahan secara sistematis dan konsisten, termasuk komitmen, ya, pola pikir, ya, budaya kerja, kultur set, ya kan, dari seluruh individu yang terlibat. Tidak lagi kita berpikir seperti saya sampaikan tadi, ya, mindsetnya negara yang berutang, seolah gaji itu adalah hak kita, kewajiban negara untuk membayar. Kalau sekarang terlambat dipotong. Oh, kalau kita satu hari 5%, terlambat jam 1,5%, terlambat jam absen 1,5%. Jadi tegas, keras, ya. Nah, tapi Minggu Sabtu banyak kasih lembur sekarang ya, karena nggak boleh banyak keluar lagi. Nah, itu. Jadi ada berupa insentif. Kemudian bagaimana untuk penataan sistem manajemen sumber daya manusia? Ya, bagaimana unit kerja meningkatkan kualitas implementasi sistem manajemen sumber daya manusia dan mewujudkan profesionalisme sumber daya manusia. Jadi di sini bukan hanya sekedar meningkatkan pelatihan pendidikan saja,
termasuk bagaimana SDM itu melakukan pertanggungjawaban kinerjanya. Kalau di kita ini semua sudah sudah menggunakan aplikasi. Hadir aplikasi, ya. Pulang aplikasi. Laporan kegiatan harian aplikasi. Apa yang kita kerjakan hari ini harus buat, ya. Sebelum bahkan terkunci. Sebelum kita membuat daftar kegiatan harian, maka kita nggak bisa mengabsen pulang. Kalau kemarin-kemarin bisa, ya, bisa ditampilkan barangkali Pak Heru aplikasi-aplikasi kita bisa masuk. Nah ini ya, ini anunya di SIMA ini ya. Nah ini aplikasi-aplikasi kita. Tapi ada baru pembaruan seperti ini yang asli bisa, iya, bisa masuk. Oh, internetnya enggak ini? Internetnya nggak ada, tethering. Jadi kita lebih banyak sudah menggunakan aplikasi, laporan kegiatan harian, rencana kegiatan tahunan, ya, rencana bulanan, semua sudah aplikasi. Nah ini, saya ketahuan jam berapa saya masuk. Oh iya, jaringan agak lelet ya sinyalnya. Jadi masing-masing orang kalau dia berada hari ini WFO, ya, work from office, dia mengabsen di rumah nggak akan bisa. Tapi kalau dia WFH, ya silakan. Itu sudah ngeling, dicatat memang rumah dia di mana, alamat dia tercatat di melalui satelit. Oh iya betul dia dari rumah. Kalau WFO itu harus berada di jaringan wilayah kantor. Tapi kita di parkiran pun sudah boleh. Begitu absen dan masuk ini, kadang-kadang kawan-kawan telat sedikit kan, mendekati jam 7:58 dia masih di parkiran, langsung segera dia absen. Itu diterima karena di satelit melihat ini berada pada posisi di kantor. Gitu. Jadi udah serba canggih, ya. Gak bisa ya, baru. Kalau nggak bisa ya sudah. Nah, tampilan tadi aja, tunjukkan. Nah, ini program-program kita yang menggunakan aplikasi. SIMA ini terkait dengan kegiatan program kerja kita, program kerja tahunan kita. Ya, STSKI, surat tugas. Kemudian kalau kita mau melaksanakan kegiatan tugas-tugas kita di sini, ya kan. Kemudian kegiatan harian itu di MAP. Kemudian Smile, saya lupa juga isinya ini. Smile, karena yang sering saya buka aja sering itu. Smile itu tentang data kita, kepegawaian kita. Kalau kita ada diklat, ada tambahan pelatihan kita atau ijazah kita masukkan laporan di situ. Kita mengikuti diklat apa, kita tambahkan di situ. Ada bertambah keluarga kita, ada lagi program di sini. Di mana Pak? Smile lah ya, tambahan data ya, keluarga. Jadi semua sudah aplikasi, ya. Sakit itu tentang akuntabilitas, clipping, hal-hal yang kita perlu cari informasi tambahan tentang peraturan dan sebagainya, kejadian-kejadian dituangkan di dalam clipping. Next, kembali ke atas tadi, ke atas, ya. Terus, nah ini. Jadi ini yang berikutnya penguatan akuntabilitas. Ini bagaimana unit kerja mewujudkan budaya kinerja dan capaian kinerja organisasi secara berjenjang melalui implementasi manajemen kinerja organisasi.
atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya, kalau eselon 4 bertanggung jawab kepada eselon 3. Ya, di bawah stafnya bertanggung jawab kepada eselon 4-nya. Ini dituangkan di dalam sistem akuntabilitas kinerja. Kemudian yang penguatan pengawasan, bagaimana unit kerja mewujudkan praktik tata kelola unit kerja organisasi yang bersih bebas dari KKN. Intinya adalah melalui kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan implementasi sistem pencegahan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan. Bagaimana unit kerja meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan. Kalau kita lihat tadi kan semua, kalau dulu ada orang mau ke tempat kita cuek-cuek. Kalau sekarang itu kita hampiri. Apa yang bisa kami bantu, Pak? Kira-kira begitu. Berbeda, karena budaya kita sudah budaya melayani. Kalau dulu, siapa terserah aja. Kalau budaya perlu sama kita, baru kita datang. Kalau sekarang enggak. Begitu kita melihat ada tamu, nggak mesti harus saya ini kan pimpinan, santai aja lah. Nanti kalau perlu saya cari saya. Ini enggak, karena kita melayani. Kita ketemu, ada keperluan apa yang bisa kita bantu. Ini harus kita tangani. Walaupun mungkin prosedur dia harus masuk dulu ke sapam barangkali. Tapi untuk kita berdiri di depan pintu nampaknya ada keperluan apa, itu harus kita tanya. Jangan kita cuek. Inilah semangat kita untuk melayani. Next. Inti daripada target manajemen perubahan adalah meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Jadi tidak hanya pada pegawai, tidak hanya pada pimpinan, tapi seluruh jajaran, baik pimpinan maupun pegawai, dalam mewujudkan zona integritas dan menuju wilayah bebas korupsi, wilayah bebas bersih melayani. Ya. Kemudian ada terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Ya. Seperti saya katakan, kultur mindset kita sudah berubah. Tidak lagi sikit-sikit karena harus ada uang masuk dulu baru kita layani. Kemudian menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Jadi manajemen risiko pun di sini sudah harus kita terapkan. Ya, bagaimana, apa itu risiko? Sesuatu yang mungkin terjadi yang menghambat pencapaian tujuan. Ya, kalau dulu kita berpikir risiko itu adalah dampak, risiko itu adalah akibat. Ini tidak. Risiko itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi yang menghambat pencapaian tujuan. Tujuan kita apa? Ingin menciptakan wilayah bebas korupsi, ingin menciptakan wilayah bersih melayani. Apa kira-kira hambatan-hambatan yang mungkin terjadi? Ya, apa kira-kira yang menghambat yang mungkin terjadi? Ini harus sudah kita petakan, harus sudah kita mapping. Ya, sehingga hal-hal tersebut bisa kita atasi. Ini akhirnya apa yang sudah kita petakan risikonya, maka kita akan membuatkan peta untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan tadi. Tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan pengawasan yang kita lakukan untuk tidak terjadinya hal-hal yang menghambat tadi. Jadi ada kegiatan pengendalian yang kita lakukan. Next. Indikatornya, ada tim kerja menyusun kebijakan, anggota tim kinerja ZI, pembentukan tim kinerja, dokumen pembangunan ZI harus ada, ya, indikatornya. Susun rencana kerja zona integritas, buat rencana kerjanya. Tetapkan target pembangunannya. Kemudian lakukan pemantauan dan evaluasi. Pantau hasil kerja rencana ZI tadi. Susun laporan secara berkala.
mau buat laporan bulanan, mau laporan triwulanan, mau laporan semesteran, mau laporan tahunan, buat. Di kita jangankan laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, tahunan, kita ada semua. Laporan harian tadi, apa yang kita lakukan setiap hari. Hari ini saya mengajar, saya harus ketik nanti. Saya menjadi narasumber di sini. Kemarin saya menjadi instruktur di sini. Ya, kemudian surat masuk saya disposisi, surat keluar saya terbitkan nomor sekian dan ini minta pemesan. Apa yang kita kerjakan kita tulis, kita tulis. Jadi bagaimana saya mau pulang jam 5? Ya Bu ya, tidak bisa. Karena apa? Mereka pekerjaan bawaan lagi. Bawaannya apa yang dikerjakan mereka? Saya cek. Ada yang gangguan atau bagaimana gitu. Ya. Jadi semakin tinggi jenjang maka semakin lambat pulangnya. Jadi mohon maaf ibu kalau apa kepalanya lama pulang ya Bu ya. Pak Kabitnya Pak sini Kabit. Kasubagnya lama pulang tentu karena lebih banyak kerjanya daripada staf. Jadi harus dilakukan pemantauan, ya, memantau terus kerja kita, mengevaluasi apa yang tadi yang dikerjakan bawahan itu kalau ada yang masih kurang itu tercek. Karena nanti kita kumpulkan menjadi laporan mingguan menjadi laporan bulanan. Jadi bulanan kami per bidang, ya, laporan bulanan setiap bidang, melapor kepada pimpinan kantor dan tembusan ke deputi. Deputi kita ada lagi. Jadi induknya di sini kita lapor, pusat kita lapor, masing-masing ke deputian. Saya parahnya 2 deputi. Bidang yang 2 deputinya cuma bidang saya. Saya deputi perekonomian dan deputi polhukam. Ada satu bidang 2 deputi, satu deputi 2 bidang. Ya, bidang keuangan daerah dan bidang P3A program pelaporan. Itu di bawah bidang deputi keuangan daerah, deputi PKD. Jadi 2 anaknya di sini. Kita 2, bapak kita di pusat. Makanya jadi lebih banyak tugasnya. Lebih lama saya pulang. Kawan-kawan udah pulang. Tunjangannya sama, nggak bisa kita tuntut. Kalau dikaji-kaji, tunjangannya sama. Tapi jam kerjanya jadi bisa lebih saya. Ya. Kemudian perubahan pola pikir. Ada bukti penandatanganan komitmen bersama. Ada penandatangan fakta integritas. Penyusunan kebijakan penentuan agen perubahan. Penetapan agen perubahan. Nah, ini waktu penandatangan fakta integritas ada foto saya buat kalau sendiri. Pintar kali yang buatnya. Next. Kemudian yang kedua tadi adalah penataan tata laksana. Targetnya adalah untuk meningkatnya efektivitas proses manajemen pemerintahan di unit kerja, zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani. Kemudian meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi. Nah ini tadi yang saya katakan, tata laksanaan ini sudah menggunakan aplikasi semua. Surat masuk, surat keluar itu didisposisi ke saya dengan aplikasi. Apa namanya? Sadewa. Nggak tahu saya singkatan apa. Masuk, surat masuk ke Sadewa. Oh, Pak Kapolres sudah mendisposisi perintah ke saya. Saya perintah ke bawah lagi. Saya disposisi lagi. Nanti ada menggantung berapa yang sudah didisposisi, berapa yang belum kita tindak lanjuti dan sebagainya. Berapa yang sudah kita eksekusi, berapa yang belum. Semua aplikasi. Tapi penyakitnya satu.
Kalau jaringannya lelet, ya nggak bisa kerja juga. Atau kehabisan pulsa, ya nggak bisa kerja juga. Makanya ya mau tidak mau jangan sampai pulsanya habis dan jaringannya jangan sampai lelet. Absensi gitu juga, kita kadang-kadang ada kendala Pak. Ya, NTT barangkali lelet jaringan. Udah, pada saat yang aparan ini kita tadi jam 7 masih lancar. Datang kawan-kawan latihan jam 7.35 itu sudah mulai bermasalah. Udah, kalau kabut tuh nggak bisa masuk-masuk, nggak bisa absen. Yang di rumah WFO nggak bisa, WFH nggak bisa. Terpaksa by phone. Pak, kami mau ngabsen nggak bisa. Ada laporan ke kita. Pak, posisi saya ada di sini. Yang di kantor, perintahlah terpaksa manual. Buat manual. Jadi kita pimpinan, maaf nih saya seperti mandor. Pagi-pagi duluan lihat siapa yang telah. Pulang belakangan siapa yang paling cepat pulang. Ini mandor kita pimpinan. Kalau dulu kan enggak. Pimpinan yang paling lama datang, pimpinan yang paling cepat pulang. Kalau sekarang terbalik. Pak Kapolres saya tuh, saya pulangnya juga sholat di kantor, ya kan? Pak Kapolres saya sholat isya masih di kantor. Jadi karena dia apa? Mengumpulkan semua kegiatan harian seluruh bidang, memantau. Ada lagi laporan kesehatan terkait gara-gara corona. Apakah Anda batuk? Macam pertanyaan, ya kan? Apakah Anda melewati daerah ini? Apakah Anda makan siang di luar rumah? Segala macam. Itu pakai aplikasi juga. Jadi semua aplikasi. Laporan yang wajib diisi harian salah satu tadi daftar kegiatan kesehatan, laporan kegiatan harian, kondisi kesehatan harian, kondisi kegiatan harian, aktivitas harian, absensi harian. Jadi harus dipantau juga. Siapa yang lupa, kita kasih peringatan, mau dipotong atau tidak. Tunjangan kinerja aja dipotong nanti. Itu cepat pulang kena potong, tidak absen langsung 5%. Nah ini. Jadi membantu melayani yang di sini posisi pimpinan. Sudah kita periksa, kita lihat telepon. Kamu memang mau dipotong? Kalau udah nggak absen di telepon nggak juga ada sautan, selesailah itu. Berarti kita sudah coba kan, nah tadi melayani. Kadang-kadang saya kesian, masih juga saya telepon. Kamu kemana? Kenapa nggak lapor tadi kegiatan ini? Kita tunggu. Kau pulang cepat, kamu nggak absen. Maaf Pak, tadi saya mengantar istri saya sakit. Itu kan terpaksa juga, kita harus ada timbang rasa juga. Ya sudah, masih ada waktu nih. Kamu ke kantor, absen dulu. Wah, coba. Istri saya lagi sakit Pak. Anak saya Pak, saya lagi bawa ke dokter. Saya ditelepon istri harus pulang buru-buru lupa Pak, Bapak. Jadi di dalam internal kita pun kita harus mampu melayani kepada bawahan. Kalau dulu bawahan melayani bapak-bapak atasannya. Kalau perlu tasnya dibawain, ya kan gitu ya. Ya Bu ya, maaf Pak, kita bawa pintu dibukain. Kalau sekarang kembali, anak gua masuk. Sebagai bapak saya kemana? Gitu ya. Kemudian next ya, sudah nih. Nah ini tadi contoh-contohnya yang kita gambarkan dalam rangka penata usaha. Tadi ada aplikasi kita, termasuk kita punya website dan sebagainya untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar maupun ke atasan di pusat. Surat menyurat menghemat biaya, sudah tidak lagi pakai pos, sudah pakai email saja. Instruksi dari pusat ke kita ke bawah, pakai grup WA, grup WhatsApp dan sebagainya. Saya hari-hari kalau membaca WhatsApp ini
habis waktu Pak. Ada grup ini, ada grup itu, ya, grup Korwas IPP Polhukam, grup Korwas IPP perekonomian, grup Korwas IPP. Nah itu hanya Korwas saja tanpa tahu ikuti. Tapi kalau tadi itu sampai deputinya ada di sini. Yang nama perekonomian berarti deputi perekonomian ada. Yang namanya Polhukam berarti deputi Polhukamnya, direkturnya semua ada. Ya. Kalau yang grup Korwas IPP hanya lingkungan para Korwas Indonesia 34 perwakilan. Ada 34 orang yang masuk dalam grup. Ini unek-unek para Korwas tentang isi orang-orang berpikir, para direktur dan pokoknya di situ ada pengumpatannya. Kita begini, begini, tidak ada koordinasi antara perekonomian dan orang terbatas, diperintahkan. Ini kadang-kadang seperti itu surat-suratnya. Nah, belum lagi nanti di lingkungan kantor ada grup IPP NTT khusus anggota-anggota saya dan saya. Kemudian grup para Korwas di NTT, curhat para Korwas untuk pimpinan, ya kan? Grup pimpinan NTT berarti ada kepalanya, ada para pimpinan, ya sampai ke Kasubag Keuangan, Kasubag Pegawai, Kasubag apa lagi umum, ya itu para Korwas, Kasubag. Jadi banyak banget yang harus kita buka pagi-pagi, makanya datang lebih pagi. Informasi apa? Ya, saya buka itu cuma satu hari 3 kali peneroban. Telat-telatlah informasi. Saya buka pagi sekali, siang jam istirahat, menjelang mau pulang. Kalau malam saya tidak peduli ya. Mengganggu saya pikir saya punya privasi juga. Bukan saya tidak mau main. Pagi nanti sebelum jam kerja saya sudah buka. Begitu. Karena apa? Di Jakarta, saya tadi cerita dengan Pak Sobat, Pak Bintang, di Jakarta mereka pulang malam-malam jam 7, jam 8 karena menghindari kemacetan. Instruksi datang ke kita, ya kan? Masa kita harus tanggapi langsung? Kita di sini sudah jam 8 malam, toh, sudah siap sholat isya, sudah siap-siap mau istirahat. Karena besok pagi 12 jam kita full biasanya berhadapan dengan urusan kantor. Jadi kalau malam saya tidak mau. Malam saya paling dengan istri dan keluarga, dengan anak, atau ya dengan keluarga. Saya telepon-teleponan, kemudian bunyi WA, biarin di situ. Kalau mau telepon saya langsung, itu saya. Bukan kita tidak mau melayani, tapi kita di luar jam saya. Tapi kalau di jam kerja saya wajib. Tidak ada alasan. Kalau sudah di luar saya batasi juga. Kita punya hak juga untuk hidup, ya, gitu. Kemudian indikatornya tadi sudah ya. Saya sampaikan bahwa saya ada penyusunan peta bisnis instansi untuk SOP kegiatan utama. Ada evaluasi SOP yang ada. Jadi evaluasi SOP kita apa sudah yang punya kita di sini? SOP apa aja? Mulai dari SOP surat masuk harus ada, SOP surat keluar harus ada. Itu yang paling gampang. Jadi tahu siapa yang menerima, bagaimana proses berikutnya terhadap surat masuk. Ya, tahu siapa yang membuat surat keluar, ya sampai surat itu diterbangkan keluar. Ya, sampai surat itu dapat berita sudah diterima oleh pihak luar. Itu harus ada SOP. Ya, begitu juga hal-hal yang lain terhadap kegiatan-kegiatan utama kita. Ya, harus punya. Kemudian susun SOP berdasarkan peta bisnis dan peta risiko yang saya sampaikan tadi. Apa itu peta risiko? Risiko-risiko yang sudah kita kumpulkan tadi, ya sudah kita rencanakan, sudah kita susun tadi. Bukan kita rencana, kita susun. Jadi apa yang mungkin terjadi yang menghambat pencapaian tujuan tadi sudah kita susun.
kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C, kemungkinan D. Dari tingkat kemungkinan ini ada dua hal yang paling utama. Ya. Yang pertama adalah tingkat kemungkinan kejadiannya itu bisa sangat sering, bisa jarang sekali. Kemudian tingkat dampak, kalau terjadi dampaknya besar sekali, atau kalau terjadi dampaknya kecil-kecil saja. Ya. Nah, untuk itu yang kita petakan, yang menjadi pilihan kita, yang mana yang menjadi selera kita, risk appetite, selera terhadap risiko tadi. Tentu yang kita ambil paling tidak kejadiannya sedang-sedang saja terjadinya, agak-agak sering, dan kalau terjadi masalahnya bisa jadi dampaknya sedang atau besar atau sangat besar. Itu yang menjadi pilihan kita. Yang kecil jarang ini nggak usah kita ambil, nggak kita masukkan lagi sebagai dalam peta. Tapi peta tadi harus sudah kita diskusikan secara bersama. Bukan keinginan selera pribadi, gitu. Buat peta risiko itu agak gampang. Jadi banyak sekali indikator yang harus kita bangun, indikator yang harus kita susun untuk bisa memperoleh zona integritas tadi. Ya, menjadi BBK dan BBM. Kita bangun. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Rasa kemauan yang penting ada. Ya, kalau tidak ada kemauan ya pasti tidak bisa. Tapi sepanjang ada kemauan, ada semangat, kebersamaan, pasti bisa. Kita siap melayani, siap membantu. Pak, kami nggak ada dana, ya nggak ada masalah. Datang ke kantor kita bantu. Nah itu, kita bantu, datang ke kantor kita. Pak, gimana caranya Pak? Jangan semua datang, nggak sanggup kantor kita nanti mau menaruhnya, nerimanya. Ya datang 2-3 orang. Ya bawa, kita bantu bagaimana cara membuat pemetaan. Gitu. Nah, gitu. Tapi jangan saya yang nyusun, karena salah. Saya tidak mau mengambil alih tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada berada pada instansi di sini. Saya hanya mengarahkan. Ya, jangan salah. Bukan saya yang menetapkan, menyusun. Saya hanya mengarahkan. Ini loh, kira-kira begini. Kalau Bapak sudah buat, ini bisa. Saya akan kembalikan. Apakah ini termasuk? Saya katakan tadi, dampaknya besar, kemungkinannya besar. Saya mengarahkan. Ya. Jadi risiko itu dipengaruhi dua hal. Apa tadi? Tingkat keterjadian, dampak atau dampak. Dua hal ini yang mempengaruhi. Kalau digambarkan seperti ini. Ini tingkat keterjadiannya, ini dampak. Vertikal horizontal. Ya, ini petanya. Oke, next, belum. Masih ada dua ya. Kemudian e-office, elektronik semua sudah. Ya, data-data kinerja, identifikasi, susun sistem pengukuran kinerja, ini menggunakan aplikasi. Data kepegawaian, itu data kepegawaian di mana ya? Di siap ya? Di siap ya? Iya, di siap itu data kepegawaian. Itu bisa se-Indonesia kita lihat. Ya. Kapan pensiunnya tahu kita, karena pangkat-pangkatnya di situ ada. Ya, kalau kita di BPKP itu, kalau saya ini semi fungsional, semi struktural. Jadi kami sekarang yang eselon 3 itu udah banyak yang difungsionalkan. Hanya KPU, ya. Sekretaris saja yang menjadi eselon 3. Kalau kami ini menjadi fungsional, sehingga pensiun kami diperpanjang menjadi 60.
Kalau nggak 58, pangkat boleh mencapai 4C. Selagi auditor media. Kalau sudah auditor utama 4D, 4E. Ya, kebetulan saya masuk kelompok auditor media. Kemudian penyusunan sistem pelayanan publik. Kemudian identifikasi data-data terkait pelayanan publik. Ini apa saja yang kita bentuk-bentuk pelayanan kita di sini. Kita identifikasi. Panggil orang ahli aplikasi olah dengan pola aplikasi. Ya. Jadikan dalam satu portal seperti kita. Jadi teman-teman semua mau membuka itu bisa. Tapi ada juga yang di antara portal ini ada nggak bisa dibuka, hanya buat pihak tertentu sebagai admin. Nunggu instruksi dia. Pak, kami mau buka nggak bisa, dia kasih dulu, baru kita bisa. Nah ini model-model kita. Ada yang kapan saja bisa kita buka. Ada yang hanya admin yang bisa membuka. Kemudian keterbukaan informasi publik. Ini tadi diantaranya kita membuka website dan sebagainya. Ya, ada informasi-informasi yang wajib kita sampaikan kepada siapa. Kemudian bentuk satgas humas. Ya, kemudian laksanakan monitoring evaluasi. Jadi hampir semua kegiatan apapun ada monitoring dan evaluasinya. Next. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Ini targetnya adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Ya. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia. Kita mau memberikan pelatihan pendidikan itu kita lempar. Pertama, siapa yang mau? Setelah yang mau menunjuk diri, baru kita sortir dari beberapa hal pertimbangan. Pertama, apakah dia dari beberapa kali kegiatan pelatihan termasuk yang terbaik, kan begitu? Atau belum pernah mendapat kesempatan? Jadi ada berbagai macam pilihan kita. Dia selalu yang terbaik. Dia kalau pulang selalu memberikan ilmunya dengan cara membuat pelatihan di kalangan sendiri. Kalau istilah kami PKS atau PPM, program pelatihan mandiri. Dia selalu pulang diajak, dia kumpulkan untuk memberikan apa yang dia dapat. Ini salah satu menjadi pilihan-pilihan untuk kita kirimkan. Ini sudah dapat, tapi nggak pernah mau ngomong di depan. Ilmunya di bawah mati. Ini nggak dipilih itu. Kecuali pendidikan yang wajib harus ada bagi semua. Misalnya jenjang auditor, mau tidak tahu ya harus semua ikut. Tidak boleh auditor tidak ikut. Tapi kalau ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya substantif, maka ini pilihan-pilihan kita. Walaupun kita lempar dulu, kita lempar. Siapa yang mau ikut? Wah, mendaftar. Dari yang mendaftar ini pimpinan memilih. Saya akan melihat track recordnya. Dari bidang saya ada 2 orang. Saya usulkan, ini yang bagus. Yang mengajukan 10, 2 saya pilih. Bidang lain pilih juga. Pimpinan memilih lagi, membandingkan mana yang terbaik. Tadi dia berani memberikan ilmunya, pintar cara menyampaikannya, belum pernah mendapat kesempatan untuk yang ilmu seperti ini. Nah itu dipilih utama. Kira-kira gitu itu pimpinan ini. Kenapa Pak dia? Oh dia begini, dia punya nilai ini, dia punya ini. Kami bertanya, kalau pilihan saya nggak terpilih, saya bertanya. Nah itu melayani tadi, melayani bawahan kita. Pak, saya udah pilih yang terbaik 2 dari yang 10 tadi. Apa alasannya nggak dipilih anggota saya? Kalau yang di sana Pak, lebih banyak hubungan kerja yang ini daripada di bidang Bapak. Yang kedua, pilihan yang di sana juga nggak kalah sama Bapak. Oh, Pak, betul. Karena substantif tadi ada terkait dengan tugas-tugas bidang masing-masing. Jadi melayani, meningkatkan disiplin SDM tadi, daftar hadir dan sebagainya, daftar kegiatan harian dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya.
Anak buah yang nggak melaksanakan, pimpinan juga ditegur. Itu pimpinan, kamu kenapa nggak ini? Nah, bahkan sampai ke pusat, dari pusat tahan tegur kita. Itu Pak, bidang Bapak kenapa banyak yang begini-begini? Aduh. Makanya kita mau tidak mau sore pulangnya mencek dulu daripada kita juga kena tegur. Jadi nggak satu dua persoalan yang harus kita hadapi sekarang. Kalau itu itu urusan lu, bukan urusan gua tuh. Sekarang harus menjadi sebuah kesadaran bagi diri kita. Kemudian meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya operator menuju UIK, meningkatnya profesionalisme SDM. Jadi tidak ada lagi kawan-kawan yang menunda-nunda buat laporan. Kawan-kawan yang menunda buat laporan itu makin gak kita pakai. Itu ada catatan sama kita. Ya, harus profesional. Kemudian kita akan lihat ada tamu datang ini enggak, malah pergi, malah menghindar. Ini ada yang menyampaikan, ini catatan kita. Jadi harus profesional. Kalau profesional ini apa? Cara kerja yang profesional. Ya, cermat, cepat, tanggung jawab, itu ya profesional. Terus lanjut. Indikatornya berjalan kebutuhan pegawai, susun analisa beban kerja. Oh, si A terlalu banyak beban kerjanya dibandingkan si B, ini bagaimana caranya supaya ada keadilan. Kalau dibandingkan, susun analisa jabatan, susun analisa kebutuhan pegawai, dokumentasikan proses perekrutan pegawai. Bagaimana perekrutan pegawai? Susun kebijakan pola mutasi. Mutasi juga harus ada. Di kita di BPKB ini mutasi itu bukan hanya mutasi di lingkungan internal sampai eksternal. Saya dari Jakarta dipindahkan ke Banjarmasin, Banjarmasin dipindahkan ke Aceh, Aceh dipindahkan ke Kepri, Kepri dipindahkan ke NTT. Ya, tapi prosesnya makin cepat, makin naik, makin tinggi, makin cepat. Pertama saya 13 tahun. Udah diminta pindah ke Jakarta, saya nolak terus. Akhirnya di Benam saya di sana 13 tahun. Kemudian pindah ke Aceh 8 tahun. Masuk ke Kepri 5 tahun. Masuk ke NTT baru setahun setengah. Mudah-mudahan nanti siap. Ya kan? Kemudian itu semua harus ada proses dokumentasinya. Si A kemana. Begitu juga internal bidang. Ya, kalau jabatan pimpinan bidang nggak mungkin dipindah kecuali dari pusat. Itu nggak wilayahnya kepala kantor kita di sini. Ya, tapi kalau posisi ketua tim dan anggota tim itu wilayah kita. Ya, kita usulkan siapa yang harus pindah. Kita melihat tadi, yang nggak bisa kerja di bidang kita ya, lemparkan saja. Nah, kadang-kadang pas proses mutasi ini berputar nih. Begitu ada yang pertama pilihannya adalah paling lama itu kita di sini kebijakannya 4 tahun paling lama. Kalau udah 4 tahun itu harus keluar. Nah, begitu yang keluar itu yang bagus berebut. Pindah ke bidang saya. Tapi yang keluar ini malas-malasan orangnya, ya cara kerjanya itu tahu Pak, ya. Para pos tuh saling curhat tadi dia bilang, susah terus ya. Itu saling curhat. Begitu mau pindah, semua nolak, jangan di tempat saya. Semua pada menolak. Itu. Jadi saya selalu menasihati teman-teman saya. Mudah-mudahan di bidang IPP semuanya menjadi orang-orang pilihan. Tadinya di bidang IPP ini ada yang menolak, sekarang tidak ada lagi. Karena saya selalu memberikan arahan, selalu memberikan yang sering matanya merah, ini. Kamu malah main game, bukan belajar, bukan membaca, masih muda. Saya panggil satu-satu. Kalau kamu saya mau pasangkan ke si A, menolak, si B menolak, semua menolak kamu. Kenapa? Karena kamu malas. Kamu lama tidak tugas, berarti kamu bukan saya yang nggak mau menugas.
orang bina tim kamu ketua tim gak ada yang mau sama kamu. Cermati. Nilai kamu, angka kredit kamu gak naik pangkatnya. Ya, saya bisa memberikan nilai kinerja kamu menjadi jelek. Ya, tahu. Berubah sikapmu. Saya akan lihat kamu seminggu. Kamu kasih tugas kamu di sini, dipimpin di sini. Saya paksa, harus kamu yang bisa. Saya mau berubah. Akhirnya semua nggak ada lagi, karena yang tadi nggak mau. Saya keras sebelumnya, suara orang Batak tahu. Ya, saya orang Batak. Marga saya Ginting. Saya orang Karo. Sebenarnya saya orang Sunda. Sumatera Utara kamu dapat Aceh. Nah, istri saya Aceh. Sunda, Sumatera Utara kamu dapat Aceh. Saya lulus kuliah dari Aceh. Saya lulusan Syahwal. Kemudian pembangunan pegawai berbasis kompetensi. Ya. Lakukan analisa kebutuhan kompetensi. Susun rencana pengembangan kompetensi. Susun laporan realisasi pengembangan kompetensi. Ini harus ada. Dokumen itu harus ada. Ketika nanti semua yang target indikator ini menjadi ukuran penilaian. Buka di Excel barangkali Pak. Tim penilai internal nanti ukuran penilainya KKI. Jam berapa sampai begini Pak? Serahnya ya. Ini terus naik, udah habis ya. Nah ini ukurannya. Saya akan kasih ke panitia nanti supaya kalau tim membentuk nanti akan bisa. Karena udah kita format. Kalau nilainya ya 1. Coba ketik Y di sini, ketik T, bukan sini T, tidak, T urusan, tidak, nah itu dari tanda itu ada tanda. Ditandai. Ditandai itu. Tidak. 0. Ya, apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyelenggaraan apa perencanaan? Jawabnya tidak. Makanya kayak 0. Jadi tinggal jawab ya, tidak. Udah ada tanda panahnya kodenya di situ. Ya, nah ini ketahuan berapa hasilnya. Gampang cara menilainya. Ya, lalu apa yang harus didapatkan? Ada di sini. Caranya dapatkan notulen penyusunan perencanaan. Dapatkan notulen penyusunan pengetahuan kinerja. Dapatkan jadwal pemantauan laporan dan pemantauan. Cek perawatan kinerja terakhir. Jadi mau misi ya, tidak, udah ada di sini panduannya. Jadi mudah. Sudah kita setting. Oke, next kembali ke ya. Nggak perlu khusus ke saya kayak gitu dari misinya. Asal jangan seperti tadi ditulis T gitu kan. Karena dimintanya juga harus klik panah tadi. Tidak, ya. Kalau nggak seperti itu dia akan error. Pilihannya 2, ya tidak. Next, yang ketiga tadi ya. Keempat. Yang ketiga betul. Ya, ini tadi ya. Kemudian susun rencana pengembangan kompetensi tadi udah. Diklat workshop sertifikasi. Susun laporan realisasi pengembangan kompetensi tadi ya.
Kemudian penetapan kinerja individu. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita setiap hari laporan harian, KM5 laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester. Laporannya bukan hanya laporan pribadi, laporan kegiatan bidang. Ya, tujuannya nggak hanya kepada kepala kantor, ada yang semesteran kepada gubernur, ya, ada yang kepada kepala kita di pusat, kepada deputi, itu. Jadi macam-macam yang harus kita buat. Itu semua sudah kita rencanakan, sudah kita buat. Kapan tanggal paling lambat? Ya. Di kita itu kalau perintahnya tanggal paling lambat tanggal 10 di pusat. Saya instruksikan kepada teman-teman paling lambat tanggal 5. Kalau jatuhnya hari Minggu tanggal 5, tanggal 6. Saya tidak mau tanggal 8, tanggal 9. Saya tegas. Saya sudah perintahkan buat mulai tanggal 28, 27 sudah dibuatkan perintah. Siapkan untuk tanggal 31. Siapkan untuk tanggal 30 dari bulan. Tinggal 2 hari lagi sambil proses berjalan. Jadi begitu buat laporan, ada proses laporan yang kegiatan sampai 31 kita dah langsung siap. Selama saya atribusikan surat tugas kepada kalian, tanggal 1 sampai tanggal 28 sudah kita backup. Tinggal 2 hari sudah 30 dan berjalan tanggal 1 tanggal 2. Tanggal 3, 4, 5 udah siap. Apa nih? Ada sama saya yang lambat. Kalau nggak bisa lembur, 1 minggu lembur, uang lembur masih ada. Ini uang saya juga. Kayak gitu. Gotong royong kerja banyak, semua terlibat. Saya 1 minggu masuk, walaupun saya nggak dapat lembur, apa-apa, tapi saya pantau. Nah gitu Pak. Siang-siang hilang saya. Sore datang lagi dia. Jangan saya hilang semua. Ternyata enggak. Mereka sudah tahu sendiri dengan tugasnya. Kalau dulu hilang, kita hilang karena gua. Hilang anggotanya. Pimpinan hilang semua. Kalau sekarang enggak. Karena mereka sudah sadar. Itu adalah tugas. Kemudian penetapan kinerja individu, penetapan aturan etika. Tadi tegas, disiplin, tetapkan. Kalau memang sanksi, saya nggak ada yang main. Kamu kalau hari ini ada yang melapor sama saya, Pak, saya nolak Pak tugas. Kenapa kamu nolak? Kalau itu yang mau kamu periksa saudara kamu, boleh menolak. Nggak ada apa-apa Pak, saya ini saja. Gua sudah cuti. Kamu udah habis cuti saya Pak, tidak boleh. Kamu sudah dibayar negara. Negara memudahkan kamu untuk bekerja. Gitu saya tak benar saya. Cuma mau berleha-leha saja, nggak mau kerja, nggak bisa. Karena negara udah bayar kamu. Kalau kamu mau seperti itu, saya juga mau. Gitu. Nggak Pak, saya mau ini, mau apa? Mau istirahat aja, cuti, seratus cuti. Kalau kamu harus kerja, bilang cuti. Gitu. Tegas. Karena kamu berani menolak surat tugas, berani menolak perintah, ini melanggar kode etik perilaku pegawai. Selesai. Ada hukuman sama kamu. Cuma disiplin. Mau? Enggak Pak. Sistem informasi kepegawaian. Tapi kalau memang anaknya sakit, ini sakit, itu pertimbangan. Cuma mau istirahat saja, nggak bisa. Pak, anak saya sakit. Oh sudah, dijaga Pak. Kita punya anak juga kan gitu. Kita punya istri juga, ya kan. Walaupun cuma satu, istrinya istri itu 3. Iswan, istri. Ya, Iswan, istri. Protes kan sama wanita kan? Kalau saya tipe-tipe yang setia, 15 tahun saya nggak dapat momongan. Saya orang Batak, harus ada generasi penerus pembawa marga. Tapi saya bertahan. Saya dapat
dua, yang paling besar masih SMP. Yang kecil baru kelas 3. 12 tahun sama 8 tahun, jarak 4 tahun. Laki-laki dan perempuan. Sempat goyang dulu. Cari ganti gak ya? Dalam. Tapi kita percaya, ya. Kalau kita minta sama dia, kita yakin bisa dikabulkan. Oke, next. Yang keempat, penguatan pengawasan. Ini targetnya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Nah, tidak ada lagi unsur-unsur korupsi dan sebagainya, kelebihan temuan-temuan dari BPK, BPKP berbau-bau keuangan itu nggak ada lagi. Terdapat kelebihan bayar, terdapat nggak ada lagi tuh. Ya, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada unit kerja menuju integritas. Meningkatnya status opini BPK. Jadi kalau dari WTP nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada WTP. Artinya bisa dipertahankan WTP. Yang paling tinggi WTP. Memang banyak orang berpandangan wajar tanpa pengecualian itu seolah-olah tidak ada lagi korupsi. Wah, itu sudah WTP tapi kok masih ada korupsi. Nah, ini saya membantu menjelaskan kalau wilayah kerjanya adalah BPK, bukan BPKP. Kalau zaman dulu, zaman Pak Harto, BPKP yang berkuasa. BPK nggak dikasih bisa gitu. Kita dulu bank, BUMN, semua BUMN, semua bank pemerintah itu bisa BPKP zaman dulu, zaman Pak Harto, anak masnya BPKP dulu. Kalau sekarang kita BPK perjuangan. Kita jadi BPK perjuangan. Ya, nah opini tadi itu ada 4. Ya, yang pertama tadi wajar tanpa pengecualian. Waktu saya kuliah dulu bukan WTP namanya, WTS, wajar tanpa syarat. Itu zaman saya. Ya, saya akuntan lulusan 89. Belum ada istilah WTP, ada WTS, wajar tanpa syarat. Bahasa Inggrisnya nggak berubah, unqualified. Di Indonesia kan berubah. Ya, kemudian wajar dengan pengecualian WTP. Kalau dulu wajar dengan syarat, ya kan? Itu qualified. Yang berikutnya adalah menolak memberikan pendapat. Disclaimer, ya. Apa? Pendapat tidak tadi apa? Menolak memberikan pendapat. WTP, disclaimer, adverse. Itu adverse itu pendapat tidak wajar. Jadi kalau menolak memberikan pendapat, dia masih takut. Ini wajar tidak wajar ya? Jadi dia nolak. Maka ketiga. Yang keempat, nyata-nyata dia menemukan masalah di situ yang besar sehingga dia pendapatnya tidak wajar. Pendapat tidak wajar. Itu. Jadi disclaimer itu masih lebih baik daripada adverse. Adverse itu parah. Jadi ada permasalahan yang besar di situ. Nah, masalah yang besar, hal yang paling utama di situ ada 2 sebenarnya. Pertama adalah sistem pengendalian internalnya. Yang kedua masalah terkait dengan penyajian terhadap sistem akuntansinya atau standar akuntansinya. Ada pelanggaran dalam standar akuntansi. Jadi tidak masalah korupsi sebenarnya yang dilihat di situ. Tapi kalau sudah ada indikasi terkait korupsi, sudah otomatis penyajian laporan keuangannya menjadi tidak sesuai dengan standar akuntansi. Sudah pasti tidak sesuai dengan standar akuntansi. Ada yang di markup, ada yang ini kan begitu ya. Tapi tidak mesti, saya bilang, tidak berhubungan pasti secara langsung. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Nah itu. Yang terbaik tadi saya katakan adalah WTP. Belum tentu WTP itu tidak ada korupsi.
Karena ketika mengaudit ada yang diuji petik. Kebetulan yang diuji petik tidak bermasalah. Dari 34 instansi misalnya yang diuji petiknya adalah 20. 14 mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan orang dan sebagainya. Ternyata di antara 14 itu ada yang masalah. Nah, akhirnya seperti itu. Ya, jadi tidak langsung karena tidak bisa kita memproses secara penuh, secara utuh 100%. Dari yang diuji petik instansinya pun tidak semua masalah di instansi itu dia habis periksa, diuji petik lagi. Misalnya di sini ada pengadaan barang 20 macam, 20 kontrak. Mungkin yang dia lakukan uji petik 10, 8, 7, tergantung waktu dia, banyaknya, orangnya, waktunya. 10 lagi kan diuji, ternyata masalahnya di 10 yang kan diuji. Nah, tapi kalau yang 10 diuji ada masalah di situ nggak diungkapkannya, itu dia yang salah. Itu kira-kira ya. Menurutnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja. Nah ini penguatan pengawasan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara intensif, maka akan terhindarlah adanya penyalahgunaan kewenangan. Opini pasti BPK pasti menjadi lebih baik atau bertahan pada posisi yang baik, meningkat efektivitas pengelolaan negara, ya menuju bebas korupsi, kemudian patuh terhadap pengelolaan negara. Temuan-temuan hasil audit eksternal maupun internal itu pilihannya kan ada masalah di situ. Ya, terjadi efisiensi efektif, ya ada masalah dengan efisien efektif, ada masalah dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kan hanya itu yang dilihat. Ya, umumnya masalahnya adalah terkait dengan harusnya begini dilaksanakan begitu, salah, kan gitu. Harusnya 500 begitunya 600, salah, tidak efisien, tidak efektif, kan gitu. Harusnya selesainya 3 bulan, selesainya jadi 4 bulan. Nah, itu hal seperti itu. Efisien lebih pada uangnya, efektif lebih pada tujuan manfaatnya. Next. Nah, kemudian indikatornya nggak ada lagi gratifikasi, ya. Kemudian identifikasi risiko, kembali lagi kepada penerapan sistem pengawasan internal, SPIP. Membangun SPIP salah satu unsurnya saya katakan tadi adalah penilaian risiko. Untuk penilaian risiko harus mampu melakukan pemetaan risiko. Yang dimaksud dinilai risiko tadi, risiko mana yang paling besar dampaknya dan yang paling besar kemungkinan kejadiannya. Itu dinilai. Nanti mana yang kita pilih, yang besar-besarnya yang kita pilih. Kalau kita pilih juga yang kecil-kecil, takut biaya pengendaliannya lebih besar daripada kemungkinan kalau kejadiannya dampaknya nggak sebesar itu. Kita bangun sistem pengendalian habis biaya 100 juta. Kalau kejadian kecolongan cuma 10 juta, apa harus kita bangun? Kira-kira seperti itu. Ya, pengaruhnya adalah terhadap biaya dan manfaat. Kemudian pengaduan masyarakat, harus ada satgas penanganan pengaduan. Ada yang nggak puas dengan layanan kita, ya harus dibuat kotak-kotaknya, ada satgasnya, ya. Penindaklanjutan terhadap pengaduan tersebut, jangan dibuat pengaduan kotak pengaduan tapi nggak pernah dibuka, nggak pernah ditindaklanjuti. Susun laporan atas kegiatan penanganan pengaduan. Tiap berkala, tiap bulan ada nggak surat masuk, surat pengaduan? Kalau ada, berapa? Bagaimana? Sudah ditindaklanjutin belum? Isi laporannya yang singkat aja. Telah ditindaklanjutin? Belum ditindaklanjutin? Kalau belum, apa alasannya? Kalau sudah, bagaimana hasilnya? Seperti itu. Nggak usah cukup 4 lembar, 3 lembar selesai. Ada whistleblower blowing system, ya. Ada satgas pengaduan, tindak lanjut pengaduan, laporan pengaduan, penanganan benturan kepentingan.
ada satgasnya, tindak lanjut pengaduannya dan seterusnya. Kemudian yang kelima, penguatan akuntabilitas. Targetnya meningkatkan budaya kinerja unit kerja, capaian kinerja unit kerja. Dua hal itu yang menjadi ukuran. Next, ya intinya adalah bagaimana pimpinan memberikan pengarahan. Kalau kita itu setiap Senin, sekarang ini gara-gara COVID, pagi-pagi Senin duduk masing-masing tempat virtual, udah zoom meeting, zoom dikasih kurir, zoom pagi-pagi buat. Pimpinan kumpul di satu ruangan, pakai masker, mau ngomong buka, banyak kali sekarang. Pimpinan memberikan arahan penetapan kinerja masing-masing unit bidang. Unit kerja melaporkan kinerja kepada pimpinan. Kemudian dokumentasikan sistem SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja di satu tempat. Dimulai dari adanya Rensa, kemudian adanya penetapan kinerja, adanya laporan akuntabilitas kinerja. Ya. Indikator kinerja utama juga harus ada, ya. Jadi di Rensra itu ada yang namanya isi Rensra mulai dari visi, ada misi, ada tujuan, ada sasaran. Setiap sasaran harus punya indikator. Indikatornya ada indikator utama, IQ. Orang Jawa bilang IQ. Indikator kinerja utama itu ada pada indikator kinerja sasaran kita. Mau kemana kita bikin sasarannya apa? Ada indikatornya. Indikatornya itu apa? Apa itu indikator? Ada tahu indikator? Ukuran. Nah, jadi ukurannya apa? Ukuran keberhasilannya apa untuk tercapainya sasaran? Jadi ukurannya bisa bentuk persentase, bisa bentuk bukan persentase kinerja, prosentase, ukuran prosentase, bisa ukuran angka absolut, bisa ukuran indeks, bisa ukuran rasio. Ada 4 itu saja ukurannya. Atau bisa juga ukuran bentuk kualitas. Kalau tadi kuantitas, kalau kualitas itu sangat baik, sangat jelek, sangat buruk dan sebagainya. Itu kualitas. Oke, next. Ini yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan target meningkatkan kualitas pelayanan publik cepat, murah, aman, kemudian mudah dijangkau. Ini yang kita usahakan. Meningkat standar pelayanan menjadi standar internasional. Wah, itu harapan. Meningkat indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Harus bisa kita buatkan pertanyaan, kuesioner kita sampaikan kepada pihak-pihak yang mendapat pelayanan dari kita. Isinya pertanyaannya kira-kira bagaimana intinya pelayanan di tempat kita menurut Anda? Memuaskan atau memuaskan? Ya. Kalau saya nanti saya jawab memuaskan. Ya. Oke. Harapannya semuanya akan puas. Ada kriteria-kriteria survei yang kita buat nanti. Susun standar pelayanan, sosialisasikan standar pelayanan, susun SOP, review standar SOP. Kemudian untuk pelayanan prima, susun kebijakan terkait pelayanan prima, sosialisasikan kepada seluruh yang terlibat di dalam organisasi. Untuk penilaian terhadap masyarakat, maka susun kriteria survei kepuasannya, kuesioner-kuesionernya. Dokumentasikan, susun laporan hasil surveinya, kemudian buat rencana aksi perbaikan. Aksinya apa? Ya, action. Ya, action plan. Buat. Kalau isinya ternyata kita masih sangat buruk atau jelek atau kurang dalam pelayanan menurut pendapat persepsi masyarakat, maka kita harus siapkan perbaikan untuk menuju yang lebih baik. Itu 6 pedoman yang harus kita bangun, kemudian akan kita
kita peroleh hasil. Yang 6 tadi adalah merupakan pengungkit. Kemudian harapannya adalah hasilnya 2, terwujud pemerintahan yang bersih bebas KKN, terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ya, indikatornya tadi survei eksternal, tindak lanjut hasil pemeriksaan, survei eksternal kalau untuk nilai persepsi. Jadi 2 hal ini nggak bisa kita lakukan intervensi. Ya, tolong tulis ya, nggak boleh. Itu udah nggak jujur. Kembali dari zona integritas, jujur dan berwibawa. Jangan suruh orang bikinnya, harus letakkan nilai baik, itu sama aja bohong. Ya, nah tadi peran tim penilai internal sangat besar dalam membangun zona integritas pada unit kerja masing-masing. Tim penilai internal bisa menjadi tempat berkonsultasi bagi unit kerja tersebut. Tim internal bisa menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam rangka pembangunan zona integritas. Ya, kalau tim internalnya ada kekurangan, bisa minta kepada konsultasi kepada tim penilai pusat nasional. Ya, itu barangkali harapan yang bisa kita bangun di sini. Buatkan timnya supaya timnya banyak belajar mulai saat ini. Next, terakhir, ya, ini hal yang perlu kita perhatikan. Bangun komitmen baik pimpinan maupun pegawai dalam membangun zona integritas. Perhatikan, lengkapi unsur-unsur pembangunan zona integritas tadi. Ya, ada 6 unsur pemungkit. Kemudian laksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik persepsi yang terjadi pada unit kerja yang diusulkan. Kemudian buat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Tadi saya gambarkan, saya ungkapkan slide tadi yang dari pajak itu bisa menjadi bahan kita untuk membangun sebuah inovasi baru yang ada di instansi kita ini. Kemudian laksanakan program kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder. Buat strategi komunikasi manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja kepada masyarakat. Kemudian lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Ini yang nggak bisa lepas. Monitoring evaluasi secara berkala, ya tidak perlu mingguan, mungkin bulanan, mungkin triwulan. Itu harus dilakukan, ya, rutin dan berkelanjutan. Ini saja barangkali. Next, terakhir, terima kasih. Thanks. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang puas, boleh ditanyakan. Kalau kira-kira takut malu sungkan, saya kasih alamat, nomor telepon, bisa ditanyakan.